Ini orang yang kita peringati hari kelahirannya. Pernah seorang Yahudi ketemu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai Abdul Qadir. Sayyidina Abdul Qadir kan menjawab, opo-o. Nah, kalau bahasa Arab kan kalau diartikan bahasa Jawa kan begitu. Ketawa. Opo-o. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Hah? Terus? Nabi Muhammad mana menghidupkan orang mati? Oh, kalau menghidupkan orang mati itu nggak perlu Nabi Muhammad, goblok. Cukup Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa yang mau dihidupkan? Itu muslim, mukmin, soleh, wali Allah. Nenek saya di kuburan sana dulu itu ahli joget. Mati, saya kepingin mau lihat bagaimana jogetnya. Anak-anak muda sekarang kan, waduh, berjoget lupa daratan. Di kuburan sana, yuk mari, berangkat. Yang mana kuburannya? Ya ini. Orang yang sudah mati. Ya Allah, yang menghidupkan dan yang mematikan. Bangkitkan orang ini. Keluar itu orang dari kubur. Sama kain kafannya. Kayak pocong. Si Yahudi itu menjawab. Ini bukan nenek saya. Bukan. Mukanya lain kok. Masuk di dalam kubur. Itu keramatnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus, jadi di mana kuburannya? Nggak tahu, pendekatan di kuburan ini. Wahai sekalian penghuni kubur, keluar semua orang dari kuburan. Coba bayangkan kalau sampai lihat itu pada lari betunggang langgang. Tapi dasar Yahudi mau lihat kebenaran Islam. Satu sedang berjoget. Nenek dulu pernah dia cerai dari suaminya. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Dulu. Kan biasanya perempuan begitu kalau dimarahi. Sedikit-sedikit, ceraikan aku. Goblok. Setiap wanita yang minta cerai dari suaminya, lam tastarwih rawaihatal jannah. Gak bakal mencium baunya surga. Kalau suami marah, pegang kakinya. Ojo marah, abang. Kan selesai itu. Seorang laki-laki itu yang bisa menundukkan dia hanya perempuan. Nggak ada. Walaupun raja nggak bisa tundukkan seorang laki-laki. Tapi kalau perempuan korek-korek lehernya, ya sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati kutu. Ya Bu ya. Jadi kalau suami marah, usap kupingnya. Abang, jangan marah ya. Apa sih kesulitan yang tidak bisa diselesaikan? Ranjangnya baru, saya ganti spraynya. Kan selesai urusannya, ya toh? Nah, itu kan kesabaran. Tidak perlu kita harus mengamuk, kita harus berontak. Hanya urusan dunia yang tidak ada arti. Dunia ini tidak ada arti sama sekali. Lau kanatid dunya indallahi janaha ba'udatin masaqallahu kafira syurbata ma'in. Kalau dunia ini punya nilai seberat sayapnya lalat. Ada yang timbang sayapnya lalat. Ada lalat ketemu. Ambil sayapnya, coba ditimbang. Kalau dunia punya nilai berat sebesar sayapnya lalat, maka Allah tidak akan memberikan setetes air kepada orang yang kafir kepada Allah. Tidak dikasih rizki walaupun setetes air. Itu dunia yang dijadikan untuk menggoda kita. Kalau orang yang beriman tidak bakal tergoda dengan dunia. Bangkit. Itu nenek saya. Sudah.
orang ahli kubur. Masuk semua kembali ke kuburannya. Jeblos, masuk semua ke dalam. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan orang Islam punya keramat seperti itu? Saya tadi ketika mendengar pukulan rebana, itu baca burda itu kepingin hujan berhenti. Saya lihat hujannya nggak berhenti-berhenti. Belum keramat itu mereka ini rupanya. 100 ini belum keramat. Dulu saya terkenal dipanggil di Dompu waktu saya mengajar di Dompu Habib Hujan. Kalau ada negeri tidak turun hujan, saya injak bumi, ya Allah kasih turun hujan. Belum angkat kaki, sudah turun hujan. Saya dikasih julukan Habib Hujan. Waktu saya tinggal di Parung, hujan tiap hari. Yang disedihkan oleh saya, ketika waktu makan, hujan turun. Saya berkata kepada hujan, berhenti hujan! Hujan tuh berhenti. Anak murid saya berkata, Abah keramat. Keramat benar. Bukti kan? Saya berbicara pakai mic, suaranya jadi besar. Kan ini keramatnya saya. Satu saat saya mau pergi Jumat. Pas adzan hujan turun. Saya berkata, hujan! Berhenti! Dijawab oleh hujan. Ana makmur wa anta mukallaf. Saya diperintah untuk turun. Dan kamu diperintah taklif untuk melakukan Jumat. Mau pergi silakan. Syariat tidak perlu orang yang waktu hujan pergi Jumat, sembahyang di rumah. Itu mukallaf. Jadi Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu mempunyai keluasan yang sangat. Kenapa kita menyempitkannya? Hujan turun. Jangan pergi Jumat. Sembahyang dohor di rumah. Karena itu agama kita. Kenapa paksa diri? Oh, ada payung. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Rupanya perlu usaha. Hadapi hujan itu dengan payung. Nangis hujannya. Waduh, tidak basah dia gara-gara aku. Ilmu yang diberikan oleh Allah bisa dimanfaatkan untuk menghadapi kehidupan dunia ini. Tapi untuk menghadapi akhirat tidak bisa. Kalau tidak dengan amal soleh yang kita buat waktu kita hidup di permukaan bumi ini. Harus sholat 5 waktu. Subuh harus ditegakkan. Apalagi subuh kita sholat, itu malaikat selangit diperintah Allah. Saksikan hambaku yang sedang melakukan sholat subuh itu. Betapa mulianya dan bahagianya kita orang Islam. Yang tidak diberikan kepada siapapun. Nabi Muhammad. Nabi Isa waktu lahir, ibunya disuruh bungkem. Bu, kalau ada orang datang tutup mulut. Itu kan bahasa kasar tuh. Nabi Muhammad tidak disuruh bercakap oleh Allah. Tapi memberikan senyum yang indah kepada ibunya. Lahir, ibunya nggak tahu. Sopo iki? Anaknya siapa ini? Itu ucapan Ibu Aminah ketika melahirkan Nabi Muhammad. Nggak tahu, keluarnya nggak tahu. Lah ibu-ibu teriak-teriak, ya Allah, kapan keluarnya? Aduh. Dokternya bilang, tahan napas. Tahan, keluarkan. Dokter. Ya, Bu. Sudah itu anaknya keluar. Tangannya doang. Selamat jalan, Bu. Sungsang. Ibunya mati, anaknya hidup. Nabi Muhammad lahir, ibunya nggak tahu. Anak itu sudah berbaring. Ummu Aiman lihat. Siti Aminah, itu anakmu. Oh iya. Diangkat. Waktu diangkat, senyum. Dari kecilnya sudah sabar. Itu waktu berbaring di lantai. Nggak berteriak. Karena setiap anak Adam dilahirkan
Semua yasrah, semua berteriak. Kenapa? Disepak oleh setan kepalanya. Makanya jadi rusak banyak. Jadi anak Adam nih kalau lahir, datang setan, cetak, disepak kepala kita itu. Hanya Nabi Muhammad yang selamat daripada sepakan setan. Karena ada Siti Maryam yang hadir waktu lahirnya Nabi Muhammad. Malaikat turun, bidadari datang dari sorga. Melihat kelahiran Nabi Muhammad yang sangat aneh itu. Diangkat dan dipeluk ibunya. Dia kasih senyum yang indah. Ibunya langsung berkata, Muhammad. Karena nama Muhammad ini, sejak Nabi Muhammad 2 bulan di dalam perut ibu, dia sudah mendengar, fasammi ibnaki Muhammadah. Kasih nama anakmu ini Muhammad. Bukan dari Abdul Muttalib. Dari ibu Aminah yang diimpikan oleh Allah. Bahwa anak yang akan dilahirkan itu namanya Muhammad. Dipeluk oleh ibunya. Muhammad, Muhammad. Dia senyum. Sehingga tidak jadi nangis itu Siti Aminah. Tidak jadi nangis. Ya Allah, kok ketawanya cantik baby ini. Ya Allah, bagaimana kalau kita punya anak seperti itu ya? Itu Ahmad Musodik lahir teriak disepak setan. Mau jadi nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Digendong. Aduh, gantengnya. Duh. Anak kita dilahirkan model. Ada yang segi 4, ada yang segi 3, ada yang bulat kayak nangka. Macam-macam. Ini sempurna. Indahnya Nabi itu kesempurnaan ciptaan Allah. Sampai umur 5 tahun. Waktu umur 5 tahun, Nabi Muhammad main-main dengan anak-anak, ya kan? Ada yang sedang bergandeng sama ayahnya. Pulang itu nangis sama ibunya. Dia peluk ibunya, Bu. Kok anak-anak punya ayah? Saya punya ayah di mana? Ayahmu meninggal, Muhammad. Waktu 2 bulan di dalam perutku, itu abahmu sudah meninggal. Dikuburkan di Madinah. Bu, kita pergi ziarah kubur ayah ya. Saya mau lihat kuburannya, walaupun saya tidak lihat ayah. Bagaimana sih kira-kira seorang anak yang bisa seperti itu? Masih dalam umur 5 tahun. Ibunya menjawab, panas terik negeri ini, kulit kamu belum mampu menahannya. Nanti kalau kau sudah besar sedikit, kita sama-sama pergi wahai Muhammad. Berangkat setelah umur 6 tahun, naik onta. Dia di belakang ibunya. Berjalan. Ini umur 6 tahun. Sudah dekat kira-kira 200 meter dengan kuburan ibunya, dengan kuburan abahnya. Nabi Muhammad itu lompat dari onta. Dia pergi peluk kuburan abahnya. Seperti dia mendengar sesuatu. Dan dia tahu kuburan itu kuburan ayahnya. Dan ibunya datang berkata, ini kuburan abahmu wahai Muhammad. Kira-kira adakah anak-anak seperti itu? Nah, itu sebabnya maulid Nabi ini hukumnya bukan sunat bagi orang yang beriman, wajib. Karena sejarah ini tidak akan terungkap sampai kiamat. Hanya sejarah Nabi Muhammad. Sejarah Napoleon, bunuh orang. Lahirnya haram jadah. Hasil selingkuh. Pulang. Di tengah jalan ibunya menggigil kedinginan. Sakit. Turun dari onta. Ibunya berkata, saya sangat dingin Muhammad. Itu Nabi Muhammad peluk ibunya. Ibunya merasa hangat. Tapi ajal tidak ada yang bisa menolak. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walaupun ibu Nabi Muhammad harus diambil oleh Allah. Meninggal ibunya, Nabi Muhammad sedang berumur
6 tahun. Nangis itu Nabi. Nangis. Ibu, 6 tahun. Ibu meninggal, dikuburkan. Dia pulang dengan Ummu Aiman. Pulang, tidak ada lagi ayah dan tidak ada ibu. Anak yatim yang dipelihara oleh Abu Talib. Pelihara. Keadaannya berbeda dengan anak biasa. Kalau dia pergi bermain, pulang, tidak ada makanan. Muhammad, roti sudah habis. Oh, saya kenyang. Sudah makan saya. Dari mana makannya? Disuguhkan oleh malaikat. Lah ini jadi nabi, malaikat mana yang datang? Masih kecil disuguhin nabi makanannya. Kalau ada anak kita seperti itu tidak bisa jadi nabi, keramat. Waliullah. Karena seorang yang jadi nabi itu IQ-nya tidak bisa diukur oleh ahli jiwa. Nabi, seorang rasul. Dengar dulu. Kemudian beliau berumur 25 tahun. Apa yang dibuat oleh Nabi umur 25 tahun? Selalu wanita-wanita yang lihat Nabi Muhammad ini mengintip dari tirai. Gantengnya orang itu. Ganteng. Oh, ganteng sekali. Aduh. Ada di ujung Merauke sampai ke, apalagi di Merauke. Waduh. Enggak ada. Sampai ujung mana Kulon. Enggak ada orang seganteng ini, Bu. Tidak pernah menoleh kalau dipanggil. Wanita-wanita itu tidak tahan. Keluar, Muhammad, saya siap untuk menjadi istrinya kamu. Nabi itu enggak noleh. La yaltafit yaminan wala shimalan. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Le ente dipanggil janda nenek umur 70 tahun, Mas. Iya. Ya Allah, nenek. Setelah lihat baru tutup mata. Itu dosa, goblok. Waduh. Ini dipanggil oleh wanita Arab. Waktu saya tinggal di Makkah, di Jeddah, itu ada orang Amerika berjalan, lihat orang Arab yang buka kudung, dia jalan terus sampai tidak tahu kalau di depannya tiang listrik, dia tabrak tiang listrik. Dari cantiknya wanita Arab itu. Kalau orang Indonesia bukan cantik, manis. Lebih hebat daripada cantik. Karena itu laku aja walaupun janda sudah 3 kali. Orang Indonesia itu manis-manis. Jadi jangan bersedih hati. Allah sudah membagi segala-galanya kepada tempat yang semestinya. Hakimun. Allah itu maha bijaksana. Kalau dikasih cantik seperti orang Arab, waduh, tidak jadi joget. Yang nonton berkelahi dulu, hantam-hantaman. Untung dikasih yang manis-manis. Ya sudah, sebegitu aja nasib kita ya Bu ya. Alhamdulillah. Itu bro, Nabi Muhammad enggak noleh. Dia tidak pernah menoleh sampai waktu Mi'raj dipanggil Muhammad. Kan ada ceritanya itu ya. Tidak menoleh Nabi. Malah bertanya kepada Jibril, sopo iku Jibril? Itu dunia itu. Oh iya, liwat. Jibril masih noleh. Dunia. Nabi Muhammad enggak noleh, Bu. Bagaimana enggak dicintai Allah orang sesempurna ini? Saya yakin manusia semodel itu enggak ada. Enggak ada. Umur 25 mulai diajak untuk pergi berdagang. Dengar nih. Dia beberkan dagangannya di Syam. Orang-orang pada beberkan dagang. Orang datang mau beli barang Nabi Muhammad. Setiap orang mesti kerumun dulu barang Nabi Muhammad. Padahal barangnya sama. Sutra model itu aja. Kalau sekarang kan sutra macam-macam. Merek Cina, merek India, merek setan, merek hantu. Dulu satu sama.
Tapi barang yang dipegang oleh Nabi itu ada cahayanya. Itu anehnya. Orang pada duduk sih, berapa harganya ini? Modalnya 2.000. Dijual berapa Muhammad? Ya 2.000. Sampai yang beli itu jatuh kasihan. Kasihan orang ini. Kok sangat jujurnya. Dia beli 2.000, dijual 2.000. Orang itu tambah lebih daripada keuntungan orang yang ngambil keuntungan sebelah. Sampai menggerutu orang sebelah itu. Kurang ajar benar. Jualannya malah lebih untung banyak daripada kita. Itu dagangnya Nabi Muhammad. Jujur. Karena itu sifatnya paten. Shadiqun. Itu shadiqun musaddaq. Jujur. Dan diakui kejujurannya. Kejujuran ente nggak diakui sama orang. Benar apa enggak ini? Masih ragu kita menerimanya. Ya toh? Tapi dia diakui kejujurannya. Itu Nabi kita, Rasul kita, Muhammad Rasulullah. Bagaimana tidak disayangi Allah? Pulang, Siti Khadijah geleng kepala. Orang apa Muhammad ini? Dagang, bawaan barang, banyak uangnya, tidak dihitung. Langsung di store. Nih uang harga barang kamu, wahai Khadijah. Bagaimana tidak jatuh hati? Saya juga kalau perempuan di zaman itu, saya pilih Nabi Muhammad. Tapi untung saya dilahirkan sekarang. Tapi saya itu kepingin angan-angan. Kalaulah saya hidup di zaman Nabi waktu kecil, saya kepingin menggendong Nabi Muhammad itu. Ibu-ibu sudah terbayangkah pikiran seperti itu? Kan enggak kan? Lah itu imannya itu kurang, sayangnya kurang, cintanya kurang. Saya itu kepingin, kenapa saya tidak hidup di zamannya Nabi Muhammad waktu kecil. Saya kepingin gendong Nabi Muhammad tuh. Waktu saya berkata begitu, datang Nabi. Saya mimpi Nabi datang. Mau gendong saya ya? Kamu nggak kuat. Saya ini orang yang paling berat, wahai Sagab. Berat. Nggak usah kau gendong saya. Sini, saya diusap muka saya. Syafa'atak ya Rasulullah, saya minta syafaat sama kamu. Saya kasih syafaat sama kamu. Siapa saja yang datang minta syafaat kepada Nabi Muhammad, nggak pernah dia tolak. Nggak ada orang yang paling indah bercakap, ya atau tidak, seindah ya-nya Nabi Muhammad dan seindah tidaknya Nabi Muhammad. Saya kalau menolak undangan, saya kasih tahu tanggalnya sudah penuh. Tapi kalau Nabi Muhammad berkata tidak, orang itu pulang dengan senyum dan senang. Tidak itu senang. Apalagi didatangin. Nabiyunal amirun nahifala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Nabiyunal amirun nahifala ahadun. Dia perintah dan dia larang. Nggak ada orang seperti Nabi kalau berkata atau menyuruh, dan tidak ada manusia seperti Nabi kalau melarang kepada seseorang. Nggak ada seperti Nabi Muhammad. Seorang kiai pidato kalau marah sudah berteriak-teriak dia. Hantam! Nabi Muhammad enggak. Jangan kamu sekalian di dalam peperangan ini, ketika orang-orang yang kita datangi menerima kita dengan biasa, untuk kamu membunuh mereka. Kalau mereka tidak mau dan melawan, baru kamu boleh angkat senjata. Dan jangan membunuh wanita-wanita, karena wanita-wanita itu adalah kaum yang lemah. Makanya Nabi merengut nanti di hari kemudian, kalau seorang laki-laki yang pernah tempeleng istrinya, apalagi memukulnya. Nabi akan memberikan muka yang masam di hari akhirat. Makanya bapak-bapak, jangan coba-coba memukul istri kita. Nabi itu pembela wanita yang sangat dahsyat. Makanya wanita, kalau betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, pasti Nabi lebih berkunjung ke wanita dulu daripada lelaki-laki yang hidung belang seperti ini. Ya Bu ya? Nabi akan memberikan muka masam kepada laki-laki yang menempeleng istrinya. Kalau sudah terjadi, minta maaf sama istri ini malam. Insya Allah akan dimaafkan dan diberi pengampunan syafaat Nabi Muhammad.
Jangan sampai kalian membunuh wanita, karena wanita itu orang lemah. Jangan bunuh anak-anak, karena mereka tidak tahu apa tujuan kita. Jangan memotong pohon-pohon, karena pohon itu sumber kehidupan. Dan jangan merusak rumah-rumah mereka, karena rumah itu adalah tempat tinggal. Saya kira belum ada panglima besar yang memberikan satu keputusan di dalam peperangan untuk berbuat seperti ini. George Bush ketika tadi yang menemui bakteri, senjata bakteri itu kan orang Irak, wanita. Itu kalau Amerika waktu itu Saddam Hussein dia galak seperti galaknya George Bush, itu sudah mati semua itu orang Amerika, sudah mati semua itu orang Eropa. Tapi Saddam Hussein bukan orang yang kejam seperti George Bush sekarang ini. George Bush hantam itu orang Irak. Dia bunuh orang Islam. Sekarang dia bunuh lagi orang-orang di Afghanistan. Dia bunuh lagi orang-orang yang ada di Pakistan. Dia bunuh lagi nanti akan orang-orang Iran, karena Iran bisa bikin senjata nuklir. Saya yakin panglima seperti itu belum ada. Pantas kita mencintai Nabi Muhammad. Pantas. Jangan bunuh anak-anak. Jangan merusak rumah. Dan jangan potong pohon-pohon, karena itu sumber kehidupan. Undang-undang peperangan yang awal adalah dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang itu Paul, Presiden Bank Dunia yang membawahi 183 negara di dunia, ke rumah saya. Tadi yang Ibu Wahidah cerita, dia datang ketemu saya. Dia langsung berkata, saya ini Yahudi. Aduh, terima kasih kau datang bawa barakat ke rumah saya. Hah? Barakat? Kita orang Yahudi dikutuk oleh orang Islam. Oh tidak, salah faham kamu itu. Kau bawa barakat ke pondok saya. Barakat? Belum pernah saya dengar seumur hidup orang Islam yang berkata orang Yahudi datang bawa barakat. Ya saya ini orang Islam. Repot amat. Bagaimana barakat? Katanya dia. Saya bilang kamu kan keturunan Yahudi. Kau punya dato Ishak, anaknya Nabi Ibrahim, itu mendapat julukan Yahuda karena solehnya, karena taatnya kepada Allah, karena dekatnya dengan Allah. Dia mendapat julukan Yahuda. Anak cucunya Yahudi. Jadi kamu ini keturunan Nabi Ishak. Kenapa kau tidak bisa berbuat seperti perbuatan Nabi Ishak? Kenapa tidak bisa berbuat seperti perbuatan Nabi Musa? Kenapa tidak bisa berbuat seperti perbuatan Nabi Yusuf? Dia lemas. Dia telepon George Bush. Langsung telepon. George Bush, ada orang di Indonesia yang saya keliling 180 negara, belum pernah berkata seperti ini. Dia katakan kita orang Yahudi ini keturunan Nabi. Kan memang benar. Benar apa enggak? Benar loh. Anak cucu dari Nabi Ishak. Teriak itu George Bush. Saya mau datang ke Indonesia. Mau lihat orang itu. Maukah dia datang ke Amerika? Saya berkata saya takut naik pesawat. Saya tidak berani naik pesawat. Saya bayangkan kalau sudah naik di atas, Bu, kita lihat ke bawah, lalu jatuh, bukan kaki yang patah, rambut patah 7. Itu jatuh dari atas 10 kilo itu di atas. Saya tobat naik pesawat. Makanya waktu Kiai Muhammad minta saya untuk datang naik pesawat dari Jakarta ke sini, Kiai berkata kapalnya baru, Habib. Dulu saya pernah naik pesawat, Bu ya, Garuda dari Surabaya. Naik sampai di atas, ngeng. Terus balik, turun. Kenapa kembali? Lupa masukkan oli. Coba bayangkan tuh. Aduh, manusia.
Kapal terbang lupa kasih masuk oli. La ilaha illallah, ini di langit. Nah kalau mobil aja nggak ada oli, meledak. Masih untung masih bisa diketemukan mayitnya. Ini kalau meledak di atas, dikumpulkan dagingnya segini-segini, Bu. Allahu Akbar. Jauhkan bala, ya tah? Saya lebih baik naik kereta api. Keretanya pun anjlok. Karena berat, saya itu berat. Sebab saya suka Al-Quran. Saya paling sedih kalau orang baca Al-Quran terus berhenti. Sedih saya punya hati. Ya Allah, kenapa tidak dilanjutkan lagi? Dari nikmatnya Al-Quran itu. Ibu-ibu kan rasa juga. Cuma tidak ada kesedihan kalau berhenti. Syukurlah dia berhenti. Kita mau dengar ceramahnya Habib. Kurang ajar benar. Kalau saya sedih. Kan berbeda saya dengan ibu itu. Ya tak? Bagaimana Nabi Muhammad? Sedikit Nabi itu punya kemauan yang baik supaya orang Arab semua beriman. Manusia di dunia ini semua beriman. Allah Ta'ala tegur, ojo, kamu itu hanya penyampai, bukan pemberi hidayat, wahai Muhammad. Coba bayangkan tuh, aduh, la ilaha illallah. Manusia apa Nabi Muhammad itu? Maka julukannya basyarun lakal basyar. Nggak ada manusia seperti manusia Muhammad Rasulullah. Nggak ada. Ada yang pernah mimpi Nabi Muhammad? Mimpi saja. Kalau mimpi Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad betul itu. Walaupun mukanya kayak saya. Kalau dia berubah mukanya seperti saya, berarti saya dicintai oleh Nabi Muhammad. Itu aja modelnya. Kalau ibu lihat keasliannya, ibu tidak bangun lagi, langsung dibawa ke kuburan. Itu gantengnya Nabi Muhammad. Ibu-ibu langsung mimpi, ya Allah gantengnya, ya Allah, ya Allah. Ente langsung hilang. Ketemu di akhirat. Itu Nabi Muhammad. Pernah seorang India datang ke pondok. Dia apa itu? Pendeta India, pendeta Hindu yang pakai kuning-kuning itu, kepala botak. Memang botak, bukan mengejek itu, memang botak kan. Kalau dia marah, ya jangan botak, panjangkan rambutnya. Gini, dia datang, mau lihat pondok, ketemu saya di depan pintu rumah. Lalu dia tanya, ini rumahnya Habib? Saya bilang iya, karena rumah saya itu catnya merah putih. Disangka kelenteng. Ya biarin. Saya bilang, yuk kita pergi masjid. Hah? Di mana masjid? Di sana. Berangkat. Anak-anak pas selesai sembahyang zuhur, sedang baca la ilaha illallah. Karena di pondok saya, tahlilnya satu hari itu 5 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak-anak itu teriak. Bagaimana rizkinya tidak berlimpah ruah? Zikir 24 jam. Kadang-kadang yang tidur itu mimpinya zikir. Ya Razak, ya Razak. Karena 5 waktu ada teriakan. Ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak. 11 kali. Tiap hari uang tidak pernah berhenti. Kalau sampean kan pepnya berhenti. Karena tidak ingat Allah. Siapa mau lupa sama Allah, lupa juga. Rizki datang kepada dia. Sampai di masjid. Saya bilang, mari masuk masjid. Saya bisa bahasa Inggris. Cuma bahasa Inggris seperti Umi itu. Ini kan orang sekolah. Kalau saya kan ketemu di jalan. Welcome to mosque. Itu bahasa apa itu? Bahasa Inggris. Silakan masuk di dalam masjid, ke dalam masjid. Hah? Dia terkejut. Saya ini sudah umur 70 tahun, belum ada satu muslim yang menyuruh saya masuk masjid. Saya bilang, kenapa? Why? Why? Kenapa? Belajar sama saya kalau bahasa Inggris. Enak loh, gampang. Kalau Umi kan bahasanya susah. Itu bahasa sastra. Jadi nanti kalau pulang di rumah, mungkin bapak tanya, kenapa kelambat pulang? Ya, ibu jawab, why?
Pasti suami ibu akan berkata, apa itu why? Ya why? Kenapa kau tanya? Kenapa tidak pergi mengaji kau? Why? Why? You not go to majlis taklim in Kiai Muhammad Busra. Why? Tidak mau kalah. Orang laki itu tidak mau kalah. Walaupun setengah-setengah, hantam aja. Ya Bu ya. Jadi ingat tuh, kenapa? Why? Ketemu teman, why? What you carry? Kenapa kau nangis? Oh, mati bapakku. Ya Bu ya, bahasa Inggris gampang. Tidak ada yang sulit di dunia ini. Yang sulit itu ketika kita merangkak berjalan menuju surga liwat siratal mustaqim. Itu yang paling sulit. Salah-salah jatuh ke neraka. Masih lebih baik jatuh dari kapal terbang. Jatuhnya ke neraka. Ya Bu ya. Jadi saya bilang, masuk. Saya ini sudah umur 70 tahun, belum pernah ada satu orang yang menyuruh saya untuk masuk masjid. Baru kau ini. Kenapa? Saya bilang, karena kamu dicintai Allah. Hah? Dicintai Allah? Saya ini orang Hindu, dicintai Allah. Dicintai. Apa buktinya saya dicintai Allah? Kau dijadikan manusia, nggak dijadikan babi dan anjing. Kan jawabnya gampang. Apa repot-repot? Saya kan orang cerdas. Cerdas bener, bukan gampang. Waduh, susah orang kalau ketemu saya mau adu ngomong. Saya langsung patahkan, 2 kata aja dia keluar, tek, habis. Langsung dia bungkem. Dia bilang, saya dicintai Allah. Saya bilang, iya. Apa buktinya? Kau dijadikan manusia oleh Allah karena dia cinta sama kamu. Kalau Allah tidak suka sama kamu, kau dijadikan babi atau anjing. Langsung dia sujud. Sekarang saya masuk Islam. Itu orang-orang India yang antar dari tempatnya orang-orang India itu dari Cempaka Putih, kan di sana sumbernya itu. Dari ada pasar baru. Semua bilang, pendeta ini kita datang suruh ketemu Habib, kok tahu-tahu masuk Islam, tinggalkan kita. Dia bilang, jangan kamu orang antar saya pulang ke Jakarta. Saya minta Habib antar saya ke airport, langsung pulang ke India. Sampai di India, waktu itu kebetulan presiden India itu orang Islam. Sudah datang, sudah pakai kopiah putih, pakai baju koko, pakai celana. Presiden bingung. Bahasa Inggris dia. Ono opo iki? Apa bahasa Inggrisnya? Why? Kenapa jadi begini? Ya toh? Kok tahu-tahu berubah pakai kopiah putih, kopiah haji? Dia bilang, I am Muslim. Saya sudah Muslim. Bagaimana kau jadi Muslim? Hati-hati, jangan asal ngomong. Kau ini pendeta besar, dibunuh sama orang Hindu di sini. Saya sudah tidak takut lagi kecuali kepada Allah. Saya masuk Islam dengan perkataan satu orang kecil, karena dia tinggi besar. Saya dibilangi satu orang kecil. Orang kecil. Dia di Jakarta, di Parung. Perkataan dia seperti dia pukul jantung saya dengan palu. Saya tidak bisa bergerak dengan perkataan dia, kecuali saya sujud di bumi kepada Allah. Lalu saya mengikrarkan masuk Islam. Kalau orang sudah mendapat hidayah dari Allah, siapa lagi yang mampu mencegah dia untuk memeluk agama Allah? May yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang mendapat petunjuk dari Allah, tidak ada lagi kesesatan yang datang kepada dia. Itu Allah. Jadi kita semua ini adalah orang-orang yang sudah mendapat hidayat dari Allah. Diberinya kita iman karena Allah cinta kepada kita untuk dimasukkan ke dalam surganya. Kenapa repot?
Tidak ada repot. Cintai Allah yang sayang kepada kita itu. Cintai Rasulullah yang sangat ingin supaya kita memeluk agama Allah ini. Cintai dua itu. Insya Allah semua akan cinta kepada kita. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, suami kita akan jatuh cinta kepada kita. Cinta mati-matian. Cinta mati, cinta buta. Cinta kepada Allah. Jangan lepaskan lidah daripada berzikir kepada Allah. Jangan lepas lidah membaca selawat kepada Rasulullah. Ikut saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lepas menanak nasi baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang tua-tua dulu-dulu, ibu saya, itu abah saya itu tiap mau kawin tidak jadi. Kalau itu menanak nasi, waktu nasi itu bunyi krok krok krok, ya. Apa itu namanya itu? Mendidih. Ibu saya ambil air satu genggam tangan begini, dituangkan air di dalam kuali itu dengan membaca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nanti abah saya pulang makan nasi itu. Ipa, ini nasi kok enak sekali. Saya tadi bacain selawat. Alhamdulillah. Insya Allah abah saya dan ibu saya orang surga. Mudah-mudahan ayah dan ibu kita semuanya memasuki surga. Makanya kalau ada adzan, dengar baik-baik kalau ada adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar, buka itu telinga. Sampai selesai doa. Rabbighfirli wa liwalidayya. 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 Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya. Berikanlah rahmat kepada kedua orang tua saya seperti mereka sayang dengan saya ketika saya waktu baby, waktu kecil. Kan ibu itu ya, seekor nyamuk tidak mau menggigit anaknya. Dia repot, malam tidak tidur waktu kita jadi baby. Terus sudah besar, sudah punya gaji banyak. Ayahnya makan tempe, dia makan sate. Kurang ajar apa enggak itu? Allah maha melihat. Makanya perlu kita mempunyai perhatian kepada ayah dan bunda kita. Ya tak? Sayangi dia. Ayah dan bunda kita itu yang memberikan syafaat kepada kita. Setelah syafaatnya Nabi Muhammad. Ayah bunda kita ketemu. Ayah, saya dosanya banyak. Ayah yang berdoa. Ya Allah, ampuni anakku. Berikan rahmat kepadanya. Jangan dosanya menjadikan azab yang menyentuh tubuhnya. Doa ayah, doa ibu, tidak ada yang bisa menghalangi. Doaul walidain laisa lahu. Doaul walidain la yuraddu. Doa daripada ayah dan ibu enggak ada yang ditolak. Doa yang baik, doa yang jelek, semua diterima oleh Allah. Makanya ibu-ibu kalau anaknya nakal jangan sumbar. Mudah-mudahan ketubruk motor. Memang benar-benar nanti ketubruk motor. Tapi doakan supaya dapat hidayah. Allah, anak saya nakal, berikan petunjuk kepadanya. Doa itu diterima oleh Allah menjadi anak yang soleh. Ya Bu ya. Hidup Nabi Muhammad 25 tahun dipinang sama Siti Khadijah. Kalaulah boleh Muhammad itu kawin dengan saya. Kasihan Nabi Muhammad sama Siti Khadijah itu. Berpais-pais dia. Sudah enggak apa-apa kawin sama Siti Khadijah. Siti Khadijah sudah umur 40 tahun. Nabi Muhammad 25 tahun. Aduh. Tapi Siti Khadijah itu orang cantik jelita. Dari dohirnya sampai batinnya. Terakhir tinggal anting masih dilepas. Muhammad tinggal ini.
pakai untuk kau berjuang menyampaikan ajaran Allah. Itu Siti Khadijah. Apa pekerjaan Nabi? Naik gunung. Seminggu di Gua Hira. Aduh, saya pernah tidur satu malam di Gua Hira itu. Takut kalau bisa lompat malam itu. Bunyi. Oh, ya Allah, ya Allah. Ini Nabi Muhammad berminggu-minggu dari umur 25 sampai umur 40 tahun. Duduk di situ munajat, memohon kepada Allah. 15 tahun di puncak gunung Nur, di dalam gua yang panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, tingginya setinggi Nabi. Sembahyang di situ, berdoa di situ, munajat di situ, berzikir di situ. Bagaimana ndak turun Jibril? Goncang itu aras. Sudah 40, semua malaikat berteriak. Turun Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbika. Ahli tafsir mengatakan baca bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaannya. Mau duduk, baca bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya capek. Enak-enak duduk. Saya capek dari tadi. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau mau buat apa-apa, baca bismillahirrahmanirrahim. Pernah ada cerita ini, dongeng. Mau dengar apa enggak? Mau dongeng? Dongeng. Ada seorang perempuan yang sangat taat kepada suaminya. Selain taat, baca bismillah melulu. Angkat nasi, bismillahirrahmanirrahim. Ambil sendok, bismillahirrahmanirrahim. Minta air, bismillahirrahmanirrahim. Taruh. Dipegang suami, bismillahirrahmanirrahim. Dipegang suami, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, bismillah melulu. Sampai suaminya kesal. Besok loh. Besok suaminya tangkap ular. Ular weling. Yang kalau digigit langsung mati. Dimasukkan di dalam bambu, ditutup. Bu, ambilkan itu isi bambu. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar, ular sudah berubah menjadi emas. Suaminya pingsan. Why? Ular jadi emas. Tobat suaminya. Tobat. Gara-gara bismillahirrahmanirrahim. Di situ penuh barakat. Mungkin nasinya kurang, kita makan baca bismillahirrahmanirrahim supaya dapat rahmat dari Allah. Ini bapak-bapak yang sering sembahyang di masjid, ya dah. Kadang-kadang kita masuk di masjid, datang imam. Kaki kasih renggang 60 cm supaya ketemu kaki sebelah. Allahu Akbar. Teman sebelah kena siku, benjol. Tapi karena sedang sembahyang kan tidak boleh bergerak. Mau tinju, batal. Al-harakatu bisyiddah, ad-darbu bisyiddah, itu batal. Sakit saya, hantam lah, cetak. Batal, ya tak? Terpaksa sabar, apa boleh buat deh. Sudah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi saya ngajar tadi di pendopo di mana itu, di hotel. Why? Kenapa nggak baca bismillah? Makan baca bismillah. Minum baca bismillah. Tidur baca bismillah. Bangun baca bismillah. Baca firman Allah nggak baca bismillah. Aneh apa enggak itu? Orang apa itu? Orang apa? Lupa. Orang itu perlu ditanya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau saya langsung maju ke depan. Why? Kenapa anda baca bismillah? Ya tak?
Yang baca Fatihah kok nggak baca Bismillah. Ini aneh-aneh di dunia ini, Bu ya. Orang baca la ilaha illallah bid'ah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katanya bid'ah. Lalu dia masuk Islam kan baca la ilaha illallah. Kalau enggak baca gimana? Mati. Datang malikil maut. Orang sebelah bilang la ilaha illallah. Enggak. Baca la ilaha illallah. Kamu tuh mau mati. Enggak, bid'ah. La ilaha illallah. Bid'ah. La ilaha illallah. Enggak. Mati. Mati apa itu? Hah? Mati apa itu namanya? Mati bid'ah. Jadi jangan berbuat yang tidak masuk di akal. Ya toh? Berbuatlah yang masuk di akal. Hidup itu perlu kita mempunyai ilmu pengetahuan. Perlu ada belajar. Perlu selalu dekat dengan ulama, dekat dengan majelis taklim. Apalagi di sini katanya baca Bukhari. Ya Allah, Bu, kitab Bukhari itu diakui oleh ulama dari dulu sampai sekarang. Kitab sahih. Di Dompu dulu Kiai Mansur namanya. Beliau itu tidak pernah injak tanah. Dari banyaknya murid diangkat. Kemana-mana diangkat. Ngajar Bukhari. Beliau berkata, di mana ada tempat dibacakan kitab Bukhari, tempat itu sama dengan dapurnya Makkah. Dapurnya Makkah. Jadi ibu-ibu, kalau baca kitab Bukhari, hadir. Dengar ke, nggak dengar ke, yang penting hadir. Nggak dengar, karena mic-nya putus. Biarin, duduk. Karena di situ ada ucapan Nabi Muhammad. Sabdanya Nabi Muhammad. Kalau di suatu tempat, beliau berkata ini, dibacakan kitab Bukhari, tempat itu sama dengan dapurnya Makkah. Tahu dapur? Ada garam, ada asam, ada daging, ada nasi, ada macam-macam. Itu dapurnya Makkah. Jadi walaupun mungkin tidak ada uang untuk pergi Makkah, pergi ke dapurnya Makkah. Di mana tempat dibacakan kitab Bukhari, kitab hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah umur 40 tahun Nabi Muhammad dihujani oleh wahyu datang dari Allah. Sampai kita mendapatkan agama yang sempurna, sampai turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sayyidina Umar lalu berkata, sudah mau berangkat Nabi Muhammad ini karena agama sudah sempurna. Nah, jadi tidak usah tambah-tambah lagi. Nggak ada yang ditambah. Semua ada. Nabi berdoa angkat tangan. Jangan tidak angkat tangan. Angkat tangan ini bukan Tuhan di atas, bukan. Penghormatan kita kepada Allah di dalam menerima pemberiannya kepada kita. Itu makanya angkat tangan. Masa orang mau kasih uang? Coba anak di sini. Umur berapa? Umurnya berapa? Oh, itu anak saya 35. Nanti anak saya. Ini saya mau kasih uang. Makanya saya panggil. Nih. Ini. Angkat tangan kan? Ya. Mestinya. Coba kasih saya. Atau kasih. Ya. Coba. Aduh, terima kasih. Ambil, karena ini ente punya. Bawa pulang. Jadi kaya nanti dia itu. Ya itu. Jadi kalau kita mau menerima sesuatu kan kita mesti buka tangan, ya toh? Kita tadi kan minta, ya Allah berikan saya rizki. Kan Allah itu pasti menerima doa dan permohonan kita, pasti.
Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku kabulkan. Jadi kita mengangkat tangan, menerima kabulnya doa kita itu kepada Allah. Itu sebab kita angkat tangan. Tapi orang sebelah, Gus Dur itu kalau orang sebelah itu enggak tahu. Kata Gus Dur, orang sebelah selalu bilang, Tuhan kan bukan di atas. Pikiran dia itu, pikiran goblok tuh. Itu kita angkat tangan. Orang ahlu sunnah wal jamaah, orang NU kalau berdoa itu angkat tangan. Jangan taruh di paha. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, ampuni dosa saya. Tangannya di paha. Allah Ta'ala bilang, rasain, biar mati sama dosa kau, kurang ajar, nggak tahu adab. Ya kan? Orang Islam tuh mesti punya akhlak, punya penghormatan. Pertama Nabi Adam dibikin, malaikat dipanggil. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat, aku mau bikin Nabi Adam. Hormat. Semua hormat. Manusia itu perlu dihormati. Hormat. Apalagi Allah. Makanya sembahyang kita lain sama sembahyangnya orang lain. Kalau sembahyang orang lain pakai gitar. Teng teng teng, Bapak di dalam sorga. Kalau kita enggak, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca yang benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Ini enggak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang ajar itu. Masa kepada Allah tidak tahu hormat? Manusia saja diperintah oleh Allah untuk dihormati. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca yang bagus. Ya Bu ya? Apalagi ibu-ibu kalau sembahyang. Aduh, kayak ayam makan garam. Bismillahirrahmanirrahim. Teriak anaknya bilang, iya kena stain. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau bergerak 3 kali batal berturut-turut. Sami Allahu liman hamidah. Karena baru pakai mukena baru jadi wah, ya Allah. 3 kali berturut-turut batal. Bu. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Lihat teman di belakang. Kalau sembahyang tarawih itu, waduh, paling macam-macam tuh ibu-ibu itu kalau sembahyang. Kalau laki-laki bukan, dia pukul semen. Ada yang ribut di belakang anak-anak. Imam itu cetak, pukul semen supaya berhenti anak-anak di belakang. Lah kalau pukul 3 kali kan batal tuh. Cetek. Tek. Supaya berhenti di belakang diam. Ada cerita ini ibu-ibu jual warung. Sembahyang zuhur. Allahu Akbar. Anaknya pulang sekolah kan jalan, anak-anak sekarang kan gelopak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Lirik, takut permen yang dijual ini diambil anaknya. Iya, karena butuh aja kena ihdinas siratal mustaqim. Betul-betul mendekat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Goyang 3 kali. Ambil semen. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak durhaka. Sembahyang lagi. Lah kalau sudah ngomong itu batal. Aduh, Bu. Ini untuk oleh-oleh pulang, bawa hati yang senang, gembira, ketemu suami. Alhamdulillah, jangan merengut lagi. Muka yang terang, senyum.
Nabi Muhammad itu orang yang paling indah kalau senyum. Tidak pernah merengut senyum. Coba senyum. Suami marah, ibu senyum. Asal jangan di pinggir jalan. Mobil berhenti, senyum juga. Orang gila rupanya. Ya Bu ya, dia senyum pada tempatnya. Berikan wajah yang indah, wajah yang tabah, kesadaran yang tinggi. Begitu pula suami selalu memberikan wajah yang baik. Apa yang terjadi di rumah jangan dibawa, apa yang terjadi di luar jangan dibawa ke dalam rumah. Kalau masih merengut, duduk di depan. Sampai selesai rengutnya baru masuk ke dalam rumah. Ibu datang menyambut, "Pak, ada rizki ini hari Pak ya?" "Tidak ada." Rizki melolok. Enggak, lalu memberikan wajah yang baik. Apa yang terjadi di rumah jangan dibawa, apa yang di luar jangan dibawa ke dalam rumah. Kalau masih merengut, duduk di depan. Sampai selesai rengutnya baru masuk ke dalam rumah. Ibu datang menyambut, "Pak, ada rizki ini hari Pak ya?" "Tidak ada." Rizki melolok. Rizki melolok. Enggak, begitu pula suami selalu memberikan wajah yang baik. Apa yang terjadi di rumah jangan dibawa, apa yang terjadi di luar jangan dibawa ke dalam rumah. Kalau keluar, ya Bu, macam-macam. Ada yang hilang, enggak tahu sampai ini hari. Kemana pesawatnya, kemana orangnya. Jadi lebih baik naik kereta api aja deh. Masih selamat, anjlok masih selamat. Paling luka sedikit, pergi ke dokter, tempel sedikit, belum mati. Kalau jatuh itu enggak ada harapan. Jadi kalau ada uang banyak, ya simpan, naik kereta api saja. Ya Bu ya. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan dengan barakat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad nanti di yaumil qiyamah, dimurahkan rizki oleh Allah, dipanjangkan umur dalam sehat wal afiat, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan selalu kehidupan bahagia dunia dan akhirat, diciptakan kita oleh Allah, diberikan keridhaannya untuk menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mau kasih oleh-oleh, yaitu supaya punya pohon uang di depan rumah. Mau? Setiap malam habis sholat isya, baca selawat kepada Nabi Muhammad 400 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti dimurahkan rizkinya oleh Allah seperti punya pohon uang di depan rumah. Kata guru saya, Sagaf, nanti pikulanmu berat, tanggunganmu banyak, kamu harus punya pohon uang di depan rumah. Bahasa Arabnya syajaratun nuqud. Apa? Syajaratun nuqud, pohon uang. Baca selawat setiap habis isya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Istiqamah. Mudah-mudahan dimudahkan rizki oleh Allah seperti punya pohon uang di depan rumah. Karena Nabi Muhammad itu orang yang penuh barakat, membawa rizki, kehidupan dunia dan akhirat kepada kita sebagai umatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dumateng para bapak, para ibu, minangka acara ingkang terakhir barokah donga saking panjenenganipun Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf saking Pekalongan, saking kawula akhirul kalam wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika ya Allah bi jahi habibika Muhammad wa ali Muhammad.
وأصحاب محمد أنت يا رحمن يا رحيم أن تحشرنا غدا تحت لواء سيدنا محمد وارزقنا شفاعة حبيبك محمد واجمعنا بحبيبك محمد في الدنيا واجمعنا بحبيبك محمد في الدنيا واجمعنا بحبيبك محمد في kami ya Allah atas kelahiran junjungan besar kekasihmu Muhammad ya Allah. Ya Rab, sebagaimana kau kumpulkan malam ini ya Allah, kumpulkanlah kami dengan junjungan besar Habibuna Muhammad ya Allah, di dunia dan besok di akhirat ya Allah. Ya Rab, bersihkan hati kami ya Allah, penuhilah dengan kecintaan yang sangat dalam kepada kekasihmu Muhammad ya Allah. Bantulah kami untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan sisa umur ini untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rab, berilah kami kekuatan untuk meneruskan misi Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tidak mempunyai apa-apa ya Allah, sedangkan umur yang sangat dalam kepada kekasihmu Muhammad ya Allah. Bantulah kami untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan sisa umur ini untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rab, berilah kami kekuatan untuk meneruskan misi Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tidak mempunyai apa-apa ya Allah, sedangkan umur kami berjalan terus ya Allah. Kematian ada di hadapan kami ya Allah. Banyak sekali saudara-saudara kami yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Rab, berkat kekasihmu Muhammad ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Lapangkan kuburan kami ya Allah. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, besok pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Bangkitkan kami besok di bawah bendera Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad mau menerima kami ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad senang dengan kami ya Allah. Jadikan kami diakui sebagai umatnya ya Allah, sehingga kami termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah, kesalahan kami banyak ya Allah. Perintahmu sering kami tinggalkan ya Allah. Mata kami kotor ya Allah, seringkali mata ini bermaksiat ya Allah. Mulut kami kotor ya Allah, tangan kami kotor ya Allah. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, kami takut kalau besok kau lemparkan kami ke neraka ya Allah. Kami takut kalau besok di kuburan kami disiksa ya Allah. Kami malam ini berada di malam pertama di bulan Rabiul Awal ya Allah, di mana di bulan itu kau lahir, kau ciptakan ya Allah. Lahirnya kekasihmu Muhammad ya Allah. Kami bersama berkumpul ya Allah. Jangan kau sia-siakan malam ini ya Allah. Jadikan malam ini ya Allah sebagai bukti bahwa kami mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan malam ini sebagai modal ya Allah untuk kami besok berhadapan dengan Nabi Muhammad ya Allah, sehingga Nabi Muhammad besok mau mengakui kami ya Allah, mau menerima kami dengan keadaan kami yang kotor ini ya Allah, yang penuh dosa ini ya Allah, yang sering berdusta ini ya Allah, yang sering mengumpat orang lain ini ya Allah, yang malas beribadah ini ya Allah. Ya Rab, bukalah pintu langitmu ya Allah di malam pertama di bulan Rabiul Awal ini ya Allah. Dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Kami ingin menjadi hamba-Mu yang soleh ya Allah. Kami ingin selamat di dunia dan besok di akhirat ya Allah. Ya Rab, ultuf qalba habibina Muhammad ya Allah. Ultuf qalba habibina Muhammad ya Allah. Waqbalna bima fihna ya Allah. Ya Aba Zahra, ya Jaddal Hasan wal Husain, iqbalna bima fina ya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkat Nabi Muhammad ya Allah, jagalah iman Islam kami ya Allah. Jangan sampai dosa yang kami perbuat menjadikan kami mati su'ul khatimah ya Allah. Berkat Nabi Muhammad, jangan kau cabut nyawa kami kecuali kami semua dalam keadaan husnul khatimah.
husnul khatimah, husnul khatimah, wa alhiqna bis-shalihin, wa alhiqna bis-shalihin, dan kumpulkan kami besok dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Kumpulkan kami dengan para aulia Allah, kumpulkan kami junjungan-junjungan besar Habibuna Muhammad ya Allah. Ya Rab, berkat Nabi Muhammad ya Allah, sembuhkan semua penyakit kami ya Allah, penyakit hati dan penyakit badan ya Allah. Berkat Nabi Muhammad ya Allah, mudahkan semua urusan kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad ya Allah, jagalah iman Islam anak-anak kami ya Allah. Jagalah iman Islam anak-anak kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad ya Allah, lapangkan rizki kami ya Allah. Rizki yang halal ya Allah, rizki yang selalu memudahkan kami ke tanah suci ya Allah. Rizki yang menjadikan kami sering berziarah kepada kekasihmu Muhammad ya Allah. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, bihaqqi Muhammad ya Allah, bihaqqi Muhammad ya Allah, wa ali Muhammad ya Allah, wa ashabi Muhammad ya Allah, iqbal du'ana ya Allah, wa'atina ma sa'alna ya Allah, wa la tukhayyib raja'ana ya Allah. Ya Rab, ya Rab, Rabbana atina fid dunya hasanah bimahabbati habibika Muhammad ya Allah, wa fil qabri hasanah, wa fil mahsyar hasanah tahta liwa'i sayyidina Muhammad ya Allah, wa fil akhirati hasanah fi jannatin na'im ma habibika Muhammad ya Allah, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzabal qabr, wa qina adzabad dunya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asrari suratil Fatihah. Rabbana 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 taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya Allah, wa tub alaina taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, innaka antat tawwabur rahim, innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala